Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang dimuliakan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan tentang ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar kita menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar bulan Ramadan. Pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahalanya menunaikan 70 kali amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita. Dalam bulan keberkahan ini, hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amal fardu saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga mengqadha salat subuh. Setidak-tidaknya tertinggal salat berjamaah. Seolah-olah itu cara kita mensyukuri makan sahur. Ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan malah kita qadha atau paling tidak kita kurangi. Padahal para ulama berpendapat bahwa salat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seolah-olah tidak sah salat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali dikerjakan di masjid. Tertulis di dalam kitab Mazahiril Haq bahwa barang siapa salat tidak berjamaah tanpa uzur, kewajiban salatnya sudah terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala salatnya. Demikian juga dengan salat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga sering sekali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Mengenai salat isya, karena ingin mendapatkan fadilah mengerjakan salat tarawih, banyak yang mengerjakannya sebelum waktunya. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan suatu amalan wajib, kita menyia-nyiakan 3 amalan wajib lainnya. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan salat zuhur, karena tidur sebelum zuhur qailullah, kita tertinggal salat berjamaah zuhur. Begitu juga dengan salat asar, karena sibuk mempersiapkan makanan untuk berbuka, kita tertinggal salat berjamaah asar. Itulah yang semestinya kita pikirkan, sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang berkah ini. Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnah dapat diamalkan? Salat isyraq dan duha pada bulan Ramadan sering kita ditinggalkan karena tidur. Apalagi salat awwabin, karena sibuk berbuka dan khawatir dengan salat tarawih yang panjang. Akhirnya salat awwabin ditinggalkan. Waktu salat tahajud kita juga habis karena digunakan untuk sahur. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan salat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan atau tidak ingin mengamalkannya. Sebuah syair berbunyi, jika tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempat memanfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini. Amalan Maulana Khalil Ahmad rahmatullahu alaihi di bulan Ramadan. Saya melihat sendiri amalan guru saya Syekh Khalil Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya, di beberapa bulan Ramadan dalam keadaan lemah dan lanjut usia. Ia biasa membaca dan memperdengarkan 1/4 juz Al-Quran dalam sholat nafil setelah maghrib. Kemudian setelah itu, selama setengah jam ia makan dan menunaikan beberapa keperluan.
Biasanya ia sesudah itu sholat isya dan menunaikan dan tarawih kurang lebih selama 2 atau 2/4 jam ketika tinggal di India, dan selama 3 jam ketika tinggal di Madinah. Lalu ia tidur selama 2 atau 3 jam sesuai dengan musimnya. Kemudian ia membaca Al-Quran dan dalam tahajud setengah jam sebelum sholat subuh. Ia makan sahur, selanjutnya sibuk membaca hafalan Al-Quran atau wirid hingga subuh. Pada sholat subuh ia melanjutkan amalan dengan muraqabah, konsentrasi zikir sampai isyraq. Setelah itu ia beristirahat lebih kurang 1 jam, lalu sibuk menulis kitab Bazlul Majhud, kitab syarah hadis Abu Dawud dalam bahasa Arab. Sesudah itu ia membaca surat-surat yang dikirim kepadanya dan mendiktekan balasannya hingga pukul 12, dan ketika musim panas hingga pukul 13. Kemudian ia beristirahat kembali hingga tiba musim panas hingga pukul 13. Kemudian ia beristirahat kembali hingga tiba salat zuhur dan membaca Al-Quran dari zuhur sampai asar. Dari asar sampai maghrib ia sibuk bertasbih dan setelah itu berbincang-bincang dengan tamu-tamunya. Ketika penulisan kitab Bazlul Majhud selesai, ia menggunakan waktu setelah isyraq untuk membaca Al-Quran dan menelaah kembali kitab Bazlul Majhud dan Wafaul Wafa. Demikianlah kegiatan tetap harian pada bulan Ramadan tanpa ada perubahan. Sholat-sholat sunnah tersebut adalah amal harian yang biasa ia kerjakan sepanjang tahun. Namun pada bulan Ramadan rakaatnya lebih diperpanjangkan. Para masyayikh lainnya juga mempunyai amalan-amalan khusus pada bulan Ramadan yang sulit kita ikuti. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesibukan tidaklah menyulitkan kita untuk melakukan amalan-amalan sunnah, tidaklah mempersempit kita untuk mendirikan sholat sunnah, tidak mempersulit kita untuk melakukan amalan-amalan yang lain pada bulan Ramadan ini. Mari kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan fardu, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati kita untuk mengamalkan dan untuk menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.